Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarram Muhtaram yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Jihad Abi Kiai Haji Abdul Muthalib Sukardi dan Umi Hajjah Siti Aisyah. Mudah-mudahan oleh Allah Abi Umi diberikan kesehatan, panjang umur, selalu dalam lindungan Allah. Begitu pula yang terhormat para ibu-ibu Majelis Al-Jihad dan para santri. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kita kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang hingga alhamdulillah sampai pada hari Jumat ini kita masih bisa hidup di Pontianak ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu manjakan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan para santri rahimakumullah, pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan tentang sebuah perkataan ulama, ala lan tanalal ilma illa bi sittatin sa'umbika an majmu'iha bi bayani zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadzi wa tulus zamani. Jadi kata ulama, ala lan tanalal ilma illa bisittatin, ketahuilah bahwasanya tidak akan berhasil menuntut ilmu kecuali memenuhi 6 syarat. Termasuk ibu-ibu semua nih. Ibu-ibu sekarang tiap Jumat nih menuntut ilmu, belajar, harus memenuhi 6 syarat jika ingin sukses. Santri juga. Yang pertama, zakaun. Zakaun artinya cerdas. Orang menuntut ilmu, belajar itu harus cerdas. Maksudnya cerdas bukan cerdas sama pintar, bukan. Cerdas standar cukup dah. Contoh, 1 tambah 1 berapa, Bu? Hah? 1 tambah 1 berapa? Tergantung. Loh, kalau bakwan 1 1000 tambah 1 1000 berarti 1 tambah 1 2000. Kata orang yang jual bakwan. Nah, jadi 1 tambah 1 2 kurang 3. Punya utang 1. Nah, kan udah tahu kan? Nah, itu namanya udah cerdas. Cerdas itu udah masuk cerdas, Bu. Nah, ibu mau enggak dari lantai 5 loncat ke bawah, mau? Nah, cerdas. Ya, kalau mau berarti bodoh. Sekarang pagi apa malam apa sore? Nah, cerdas sudah. Nah, itu namanya cerdas. Bukan harus cerdas maksudnya sangat cerdas sekali. Contohnya biasa kan, 1 kuadrat ditambah 2 kubik ditambah 3 meter dikurang 3 kilo. Itu benih cerdas amat, gila. Ya, maksudnya cerdas standar. Jadi ada seorang ulama namanya Ibnu Hajar. Kenapa beliau dipanggil Ibnu Hajar? Ibnu Hajar artinya anaknya batu. Ya, anaknya batu. Beliau ini merasa beliau ini apa? Kurang cerdas. Akhirnya beliau pun mondok. Ya, ketika pulang mondok, ya merasa mondok udah lama ini, beliau udah 10 tahun mondok, tapi merasa tidak pintar-pintar. Akhirnya beliau, bagus aku berhenti jalan mondok. Kayak ibu, tidak paham-paham. Abi ngajar tak paham, Umi ngajar tak paham, saya semua guru-guru sini tak paham-paham. Udahlah berhenti aja, aku ikut pengajian ibu-ibu, pengajian Jumat berhenti aja lah. Ketika ibu balik, hujan, kayak sekarang nih hujan. Berteduh di sebuah gua. Ini Ibnu Hajar, dia berteduh di sebuah gua. Masuk dalam gua, berteduh, tiba-tiba dia lihat di situ ada air netes. Air netes jatuh ke sebuah batu. Dan batu itu berbentuk lubang, Bu. Bolong, kena air. Mikir Ibnu Hajar ini. Batu ini keras, air lembut. Tapi kok bisa ya air yang lembut bisa membolongi batu? Pikir, berarti ini saking lamanya ini air jatuh ke batu, lama-lama di batu bolong. Begitu pula aku. Aku ini mondok kurang lama, baru 10 tahun. Ya kalau aku lama, pasti aku kayak batu lebih sebentar. Balik lagi ke pondok. Nah, balik lagi ke pondok, belajar puluhan tahun hingga beliau jadilah ulama besar, banyak karangannya. Begitu pula ibu-ibu. Apa kata Nabi Muhammad? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu, belajarlah, ikutlah pengajian minal mahdi, mulai dari buayan ibu dari bayi ilal lahdi sampai masuk ke liang lahat, sampai mati.
Selama ibu niatkan, ya Allah, selama saya hidup, saya mau ikut pengajian Jumat sampai saya mati, ya Allah. Kalau perlu, saya ingin mati ketika ikut pengajian. Mau? Mudah-mudahan mati semua sekarang. Katanya mau. Mudah-mudahan panjang umur ya, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, udah melihat anak cucu sukses, ya soleh solihah, barulah kita meninggal. Udah tenang, udah senang, bahagia tuh Bu ya. Udah umur 200 tahun, baru mati. Mau Bu? Ibu mau panjang umur? Oleh Allah dari umur 200 tahun, no? 200 tahun, baru umur 70 udah asam urat, kencing manis, kolesterol. Udah begini ya, 70 tahun, 200 tahun. Ya paling makan pun tak bisa. Jadi kalau berdoa begini, panjang umur, sehat, berkah umurnya, gitu maksudnya. Nah, jadi yang pertama syaratnya zakaun, cerdas. Yang kedua zakaun, zakaun wastibarun. Zakaun. Yang kedua, yang pertama, yang kedua apa? Wahirsun. Zakaun wahirsun wastibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadi wa tulus zamani. Yang kedua hirsun. Hirsun artinya giat, rajin. Ibu pengen pintar, pengen paham, tapi ngikutnya pengajiannya setahun sekali tiap Jumat. Tergantung jin yang masuk di badan dia. Kalau masuk jin bagus, rajin. Kalau masuk jin botol, ya tergantung. Ini Masya Allah nih ya, ini kan masuk jin-jin bagus semua yang masuk ke badan ini. Nggak boleh bayangkan hujan deras, ada petir angin ribut datang. Ya ini berarti iman yang kuat nih ya. Nah, kadang-kadang kan kita ada sebagai gini. Nah, ini makanya apa? Allah itu Bu tergantung berbaik sangka kita kepada Allah. Ya. Jadi apa kata Indabi gimana dalam sebuah hadis tuh? Ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah, ana inda dhanni abdi bi. Aku ini tergantung prasangka hambaku. Kalau dia berprasangka padaku berprasangka baik, aku beri yang baik. Tapi kalau dia berprasangka yang jelek, aku beri yang jelek. Contoh nih kadang-kadang hujan, nih kita nih berprasangka jelek gitu biasa. Ya, ketika nak keluar hujan nih gerimis. Ada, keluarkan tangan, bukan keluarkan motor, keluarkan tangan. Ada hujan, paling bentar lagi deras betul. Karena kita udah berprasangka jelek. Coba pergi acara kawin berdandan cantik, glowing. Hujan gerimis, enggak apa-apa, bentar lagi pun tak terang betul. Jadi kita ini tergantung prasangka baik. Jadi kalau kita berprasangka baik kepada Allah, contoh ibu-ibu jualan di hujan jualan jualan apa yang tak laku kalau hujan? Jualan es. Udah siap, udah buat cendol. Pagi-pagi nak berangkat jam 10 baru buka, deras hujan gelap. Kalau kita berprasangka baik pada Allah, Allah beri yang baik. Ya, padahal menurut akal kalau hujan deras tak mungkin orang beli es. Tak ada orang beli es, yang laku nih gorengan sekarang. Nasi goreng pisang, paling laris nih. Es tak laku. Tapi karena kita berprasangka baik kepada Allah, ya, enggak apa-apa walaupun hujan. Insya Allah kalau rezeki pasti ada. Lah diberi oleh Allah. Tapi kalau udah kita berprasangka jelek, ada hujan. Lihat kayak sampai sore hujan. Dah tak ada pembeli. Tak diberi betul oleh Allah. Jadi kita kalau ingin diberi yang baik, berprasangka baik kepada Allah. Jadi wahirsun, syarat yang kedua harus rajin, ya giat, rajin setiap Jumat kecuali kalau ada halangan sakit. Begitu pula santri rajin, ada apalan menghafalkan. Ibu contoh rajin nih, banyak bertanya. Caranya gini Bu, kalau ingin cepat paham ketika ibu di rumah nonton TV atau santai-santai atau tengah jualan, ya ibu tidak paham satu hukum. Apa hukumnya ini Bapak? Tak paham. Cepat ibu kalau bisa nulis ibu catat. Kalau ibu tak pandai nulis, siapa kawan ibu sebelah atau anak ibu? Tolong tuliskan. Anaknya bertuliskan ya. Aku mau nanti Jumat aku mau nanya ke Abi nanti. Aku mau nanya ke Mas untuk tulis. Nah, saya dulu gitu Bu. Jadi ketika saya ingat sebuah pertanyaan, saya kalau dulu di pondok tuh berjalan di Kocek ini ada notes. Notes itu buku kecil. Nah, biasa santri itu ada bukan cuma notes kalau santri dulu punya. Ada namanya buku diare. Nah, diare saya punya dulu, kenalan nanti diberikan ke kawannya. Nama umpamanya Fatimah, tempat tanggal lahir di atas kasur di bawah langit. Iya, lebay santri zaman dulu nih. Hobi makan. Hobinya
Warna yang disukai merah, kuning, hijau, lampu merah. Itu ada ya, kan ada ya zaman dulu. Belum ada belum ada HP. Zaman dulu tuh kalau mau kenalannya kawan dengan kawan tuh pakai namanya buku diari. Nanti dipindah buku diarinya. Nah, tuh. Jadi kalau saya dulu ketika mondok, setiap jalan di sini ada buku notes. Buku notes itu tulis tapi kecil, masuk di kocek, pulpen. Jadi ketika berjalan atau ngumpul dengan kawan, ingat, tidak paham, ingin bertanya sesuatu, saya catat. Jadi satu hari biasanya saya sampai 30 pertanyaan. Ketika nanti masuk kelas, Ustadz ngajar, nanti kena Ustadz, ayo yang mau nanya, saya nanya. Nanti saya lagi nanya, yang lain tidak ada, saya lagi nanya. Saking seringnya nanya kena Ustadz, udah, atau tidak usah nanya, diam, yang lain. Nanti kalau yang lain tidak ada, saya lagi. Akhirnya sekarang ketika ada orang bertanya, saya bisa jawab. Kenapa? Karena dulu saya suka bertanya. Akhirnya kata ulama, dua orang tidak bisa jadi orang pintar, tidak bisa jadi orang alim. Dua orang. Siapa? Yang pertama orang sombong. Mentang-mentang pintar, ya sombong. Ya, kalau bukan aku nih, ya cuma aku yang paling pintar di sini. Cuma aku yang paling tinggi nilainya. Sombong. Aku nih yang aku juara 1 ceramah, yang santri ya. Aku juara 1 baca kitab, aku paling pintar. Nanti pokoknya kalau balik, aku pasti jadi orang. Kata dia. Sombong, tidak akan jadi orang. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak akan berhasil, yaitu orang yang malu bertanya. Malu bertanya. Jadi jangan malu-malu bertanya. Kan ada pepatah tuh, malu bertanya sesat di pasar tengah. Nanti ke pasar tengah malu bertanya sesat nanti. Ya, jangan malu, tak usah malu bertanya. Ini kadang-kadang suruh tanya santri-santri itu bukan. Ayo yang mau nanya, malu kalau urusan agama tidak usah malu. Apa kata Nabi? La haya afiddin. Tidak boleh malu dalam urusan agama. Kalau tidak tahu bertanya, Bu. Ibu kalau tidak tahu ngaji, sekarang ibu tak tahu ngaji, belajar. Ibu punya cucunya pada ngaji. Ajarkan nenek yuk ngaji yuk. Abata. Tidak apa-apa, kadang-kadang cucu kita kan mulut tajam. Nenek bodoh. Gak tua tak pada ngaji. Mau diapain cucu kan? Cucu kecil-kecil dia. Sama anak saya yang nomor 3, Nafa tuh. Jadi kalau biasa kan ada mitabhin anak bangsa itu kan kalau Ramadan diam di rumah. Mulut ditajam kecil-kecil. Nih, ngapa diam sini? Tak punya rumah loh. Tak tahu malu makan rumah kita. Kata mitabhin, aduh anak kaget. Dia udah kecil mau diapakan? Nah, kalau masih kecil kalau gitu lucu Bu ya. Kalau udah besar tempeleng yuk. Ya. Jadi la haya fiddin, tidak boleh malu dalam urusan agama, kecuali yang malu. Nih santri dengarkan, ibu-ibu juga malu kalau kita nyuri, malu ketemu orang. Ya jual narkoba, malu. Atau umpamanya apa ya pokoknya maksiat kepada Allah. Malu. Tapi kalau untuk bertanya, ibu tidak paham, tidak usah malu. La haya fiddin. Ya, biasa habis sering nyampaikan tuh. Hudil hikmah walau min duburid dajajah. Ambillah ilmu, ambillah manfaat walaupun keluar dari pantat ayam. Bu ya. Jadi walaupun keluar dari pantat ayam, kalau ada gunanya ambil. Kalau keluar putih bulat keras, ambil, itu namanya telur ayam. Tapi kalau keluar putih bulat lecak, tahu sampai itu bahasa Arabnya al-mancut, tai ayam. Ya. Nah, jadi syarat yang kedua orang menuntut agama wahirsun. Yang ketiga wastibarun. Syarat orang menuntut ilmu agama belajar seperti ibu santri ini wastibarun, harus sabar. Bayangkan ibu berangkat panas-panas dari rumah. Sekarang hujan-hujan, musim hujan, berangkat hujan-hujan. Kalau tak sabar ibu tak mungkin mau berangkat. Nih, masya Allah, baru datang tuh tengah hujan-hujan. Bu Jo itu ya Umi itu baru datang hujan-hujan. Kalau tak sabar tak mungkin datang. Tapi atau apa hujan-hujan nanti aku sakit demam. Tapi karena sabar, ya, juga termasuk sabar. Santri-santri terutama biasa dihukum tuh. Santri itu ada hukuman tuh. Kadang-kadang di rotan, berdiri, berjemur. Kalau santri putra dibotak, ya suruh jalan jongkok, macam-macam. Harus sabar. Apa kata Imam Syafi'i? Akhirnya ibu kalau ada anaknya mondok di mana dia? Ya kalau dihukum guru, kadang-kadang ini kan orang tua ini kan anaknya dihukum, lapor orang tua, kata orang Madura apa ya bahasanya ngongkei, tak terima.
Jangan langsung dengarkan dulu, Bu. Jangan langsung ibu marah emosi. Pergikan dulu ke pondok, tanyakan. Ya, ingat ya, guru tak mungkin ngukum kalau anaknya tak salah. Bodoh namanya gurunya. Ya. Kalau anak tak salah tiba-tiba dipukul, dihukum. Saya ini pernah ketika mondok di Dalwa, tanyakan ke menantunya Kak Barudin itu, Ustadz Bahri. Ya, saya manggilnya Tebok. Dia punya abang namanya Iskandar, panggilannya Teleng. Itu nama aslinya Ustadz Bahri, mantu Kak Barudin, dipanggil Tebok. Abangnya Ustadz Iskandar, panggilannya Teleng. Jadi dulu di zaman saya di Dalwa tuh ada panggilan-panggilan, Bu. Ada yang dipanggil si Boy, ada yang dipanggil Suliwa. Saya panggilannya Hau-Hau. Nah, dulu ketika di Dalwa, ketika mondok di Yaman berubah jadi Sahrukan. Istri saya berubah jadi Sahrini. Ya. Jadi sampai apa tadi? Ketika saya mondok di Dalwa. Jadi di Dalwa ini, Bu, biasa kan kalau tiap malam Jumat kan kita di lapak kan libur malam Jumat, habis baca Maulid Absy jam 8 jam setengah 9 tuh libur malam. Jadi santai-santai di lapangan sambil pakai gendang-gendang ember atau galon aqua sambil nyanyi sholawat atau lagu Arab lah ya, lagu gambus. Di sebelah pojok sana ada kawan-kawan nih, bukan lagu sholawat, lagu dangdut. Ya, lagu dangdut. Zaman dulu masih musim lagu itu. Apa? Manu cucak rowo dowo buntute sing akeh bulune. Kan ada lagu dulu tuh kan, lagu dulu tuh ya. Sebenarnya tak boleh itu lagu itu, jorok lagunya tuh ya. Ya, karena lagu itu manu cucak rowo, kalau zaman sekarang judulnya latu ya. Lagu jorok tuh, mau viral zaman dulu. Akhirnya kita lagu Arab, lagu sholawat, ini dia lagu manue. Akhirnya oleh Habib nih, mantunya Buya, ya dimarah, berhenti sebentar, mulai lagi lagunya. Akhirnya dikejar kena beliau, yang degil nih, yang ribut, yang lagunya macam-macam, dikejar lari lewat depan saya rombongan nih. Lari lewat depan saya, karena ada orang lari, saya pun ikut lari. Padahal saya tak tahu ada apa, ya penting selamat, lari. Iya, Habib kejar, lari. Karena saya tahu kalau saya tak lari kena tangkap. Aku lari, beliau bilang apa, ngejarnya laju, didapat lah. Sekitar 5 orang suruh dapat. Stop, diam. Dapat 5 orang, termasuk saya. Baris, kata beliau, baris. Ngantri, bukan ngantri duit, ngantri tempeleng. Di tempeleng, wah, kena giliran saya. Sini pakai kacamata, tempeleng, tepak, tangannya kena hidung saya, keluar darah, Bu. Keluar darah. Saya ingat pesan Nabi ketika saya mau berangkat pondok, kalau dipukul guru, salah atau tak salah, jangan lupa habis dipukul bilang makasih. Saya salah enggak, Bu? Tadi salah enggak saya? Enggak salah kan? Apa dipukul keluar darah, saya cium tangan guru saya, darah saya melekat di tangan beliau. Saya bilang, Bib, syukron Bib, makasih. Dipegang kepala saya, iya, jangan nakal-nakal lagi. Beliau tak tahu, padahal saya tak salah. Dapat lama-lama, dapat berapa tahun dia main ke Pontianak, diundang makan di sini di rumah Abi. Ya, selesai beliau makan, saya bilang, Bib, saya udah berhenti, Bu. Bib, ingat tak, Bib, dulu Habib pernah nempeleng saya sampai keluar darah. Oh iya, itu agak takut deh, Bu. Mungkin takut dibalas kali ya. Saya bilang, Bib, alhamdulillah Bib, gara-gara Habib tempeleng sampai keluar darah, Bib, saya bisa ceramah. Apa kata beliau? Sini ikut tempeleng lagi biar lebih hebat ceramah. Kau tak ada, Bib. Kayak ada burung pipit berputar-putar. Ya, maksudnya bagaimana? Nggak harus gitu. Artinya, andai kan oleh guru kita dipukul, harus kita sebagai orang tua jangan dengarkan. Kalau orang zaman dulu, datuk kita mungkin ibu dapatkan orang tua ibu dulu. Kita ngelapor, ada kan guru ngaji kita mukul kita, lapor orang tua, rugi, tak mungkin diladen. Ya, kalau orang zaman dulu nih, kita dipukul kena guru ngaji, ibu lah mungkin dia di kuping sebelah kiri, lapor, Pak, kami kena Pak Ustadz tadi kuping sebelah kiri, ditambah sebelah kanan. Ini orang zaman dulu, malah seimbang kata dia. Mau cuma kiri, cuma tak nyaman, makan nih kau tambah bun kanan, cuma malah tak jalan seimbang, Ini orang zaman dulu. Pernah juga dulu saya nih, ini kisah nyata nih.
Karena pendidikan, hasil didikan dari abi umi. Jangan, enggak, dari dulu saya kalau dipukul ustad, guru tak pernah ngelapor. Ngelapor rugi. Jadi pernah saya ketika sekolah di Sanawiyah 1. Pada waktu itu kepala sekolahnya almarhum Pak Ibrahim Rashid di depan rumah Pak Drai. Nah, rumah beliau yang sekarang dibeli kena keluarga iparnya Ustaz Satori itu. Dulu kan rumah Pak Ibrahim Rashid tuh, kepala sekolah dulu. Jadi dulu Sanawiyah 1, siswa Sanawiyah 1 tuh wajib pakai kalau hari Rabu Kamis celana coklat, baju putih. Zaman dulu belum ada baju batik, orang kaya pakai baju batik. Zaman sekarang jak sekolah baju batik. Zaman dulu celananya coklat, baju putih. Karena celana saya basah, saya pakai celana abu-abu, bajunya putih. Dulu Sanawiyah 1 tuh semua laki-laki tuh pakai celana pendek, Bu. Bu mungkin masih dapat. Laki-laki dulu pakai celana pendek zaman saya. Sekarang alhamdulillah udah panjang. Perempuan tuh pakai rok pendek. Roknya di atas lutut dulu ya. Karena zaman dulu tak ada duit mau beli rok panjang. Zaman dulu memang betul-betul tak ada duit. Ya sulit dulu zaman dulu. Jadi orang pakai baju pas-pasan memang duitnya tak ada. Zaman sekarang ini memang duitnya banyak, cuma memang nggak bergaya, gete. Ya, baju adeknya dipakai. Ini baju adeknya ditarik ke bawah, jempol di atas. Tarik ke atas, nampak yang bawah. Bingung jadi. Akhir kena laki-laki ketika melihat ini. Kalau berbau sekarang dilihat tak budak-budak sekarang ngomong. Ya, masa depan indah, latar belakang bagus kata budak sekarang. Ya, naudzubillah min dzalik. Akhirnya sebenarnya setiap hari Rabu kita diwajibkan pakai celana coklat, baju abu-abu, baju putih. Saya pakai celana abu-abu, tak pakai celana coklat karena basah. Nyampe di sekolah di lapangan anak beliau ini, Masya Allah Pak Ibrahim Rashid, ada berapa orang tempelin. Yo, tempelin. Pecah sini, keluar darah. Pada waktu itu Abi jadi anggota dewan DPR, Abi jadi DPR. Dalam hati saya, sakit kau. Laporkan bapakku kau. Bapakku anggota dewan masuk penjara kau. Nyampe sini belum ngelapor langsung di pelasa. Dalam hati rugi aku ngelapor. Bagus tak ngelapor. Ini orang tua zaman dulu. Ya, sekarang sikit-sikit lapor, sikit-sikit lapor. Nah, makanya harus sabar, wastibarun. Ibu kalau punya anak kena contoh di pondok, nanti kena gatal-gatal, anaknya kena gatal-gatal. Ya sabar, Bu. Biasa itu penyakit anak pondok. Ada orang anaknya diberhentikan pondok sini gara-gara kena gatal-gatal. Ada. Ustaz, anak saya dari bayi tak pernah gatal-gatal, malah pondok kena gatal-gatal. Ya, saya ceritakan, itu biasa, Bu. Saya ini jangankan mondok di pondok Al Jihad, pondok Dalwa. Dalwa nih, Bu, pondok elit. Pakai AC. Ya, di rumah ibu ya tak pakai AC. Pondok di Dalwa pakai AC, spring bed. Ya, baju di laundry, makannya enak-enak, menunya ayam, daging enak-enak menunya. Bersih. Ibu lihat tadi, pernah lihat di video-video di Dalwa, pernah lihat? Pondoknya ada mall punya, hotel bintang 5, bintang 4 kayak hotel mahkota tuh. Ada kolam renangnya pondoknya, Dalwa. Tapi walaupun pondoknya bersih, kena gatal-gatal. Kurang apa lagi? Saya mondok di Yaman di Arab lebih bersih, agak lebih mewah lagi. Di Arab, Bu, dulu saya mondok di Yaman, kalau makan ayam 1 ekor 4 orang, 1 ekor ayam 4 orang. Ibu 1 ekor ayam 1 kampung. Ya, makanannya enak-enak, tidurnya AC. Ya, baju apa spring bed bersih, baju di laundry. Padahal mondok di Yaman di Arab banyak kena gatal-gatal. Mondok Al Jihad tak pengen gatal-gatal dari mana? Akhirnya enggak usah anak saya mau diberhentikan, ya udah bawa sana, tak repot. Ini orang sekarang. Ada lagi dulu orang kemarin anaknya mau dimondokkan, udah mau daftar dah. Akhirnya gara-gara dinonton di TV One, di TV One ada kejadian di Pondok Santri Gontor, ada satu santri yang dikeroyok kena kawannya 12 orang. Yang jadi kawannya 12 orang ngeroyok dia nih. Gara-gara gini, katanya kawannya kehilangan jam. Akhirnya dia yang kena pukul di keroyok nih dapat jam di WC, disimpan di atas lemari, maksud dia nanti mau diumumkan, tapi dikira dia yang nyuri. Akhirnya dikeroyok 12 orang sampai mati. Akhirnya orang ini yang nelpon saya langsung datang ke rumah, Pak Ustadz, anak saya tak jadi mondok Al Jihad. Ya, terus mau mondokkan mana? Enggak, tak jadi mondok di mana pun tak jadi. Ngapa pula? Baru saya nonton di TV One, Pak Ustadz, ada di pesantren Gontor, ada santri 12 orang ngeroyok satu santri sampai mati. Terus anak saya tak jadi mondok, Pak Ustadz takut mati. Oh gitu. Terus kalau anak bapak ibu ndak mondok, diam di rumah ndak mati ke? Tak mati, Bu. Lejak Bu, tuh pola odik 1000 tahun.
Ya. Apa takut di pondok takut mati? Saya mondok 15 tahun. Alhamdulillah. Hidup malah tambah ganteng. Ya. Jangan takut, Bu. Udah kalau waktunya mati, dimanapun mati, Bu. Jangan, contoh banyak tetangga kita, keluarga kita lah yang nggak sakit tiba-tiba dengar berita meninggal kan. Contoh terbaru nih, tahu Pak Tijo nih. Pak Tijo sepupunya Abi yang biasa kesini. Ya, 2 hari lalu main kesini gurau-gurau sehat. Ya, ini kebesokannya udah stroke, dah masuk rumah sakit Sebalim Sejenguk. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesembuhan, cepat sehat, panjang umur. Ini contoh gampang. Banyak keluarga kita mungkin Bu ya, keluarga ibu, tetangga enggak sakit tiba-tiba dapat berita meninggal, ada kan? Ada juga yang sakit 5 tahun, padahal sakit begini 5 tahun, tak ada mati-mati, ada tak? Apa takut? Kalau udah waktunya mati. Jangan takut Bu kalau anak ibu mati, apalagi matinya di pondok, udah dijamin. Apa kata Nabi? Man mata wa fi talabil ilmi mata syahidan. Yang artinya barang siapa meninggal dalam keadaan menuntut ilmu agama, meninggal di pondok pesantren, mata syahidan, mati syahid. Sorga, kalau anak ibu mati di pondok pas syahid, itu bisa nolong orang tua. Orang mati syahid bisa nolong. Ibu masuk neraka, suami ibu masuk neraka karena banyak dosa. Sholat tak sholat, puasa tak puasa suami ibu. Ada berjudi, tapi anaknya pondok anaknya meninggal di pondok. Itu masuk neraka oleh anak bilang pada Allah, ya Allah, saya tolong ya Allah, saya tak mungkin meninggal di pondok kalau bukan bapak saya yang pondokkan saya, ya Allah. Memang bapak saya bajingan preman, ya Allah. Mak saya tak pernah sholat, ya Allah. Tolong, ya Allah, minta tolong pada Allah, masukkan mereka berdua ke dalam bersama saya. Akhirnya gara-gara anaknya meninggal di pondok, diangkat oleh Allah kedua orang tua, masuk surga kumpul dengan anak. Itu Bu. Tapi kalau dengan syarat kalau ibu ikhlas anaknya meninggal di pondok. Ini kadang-kadang anak meninggal pondoknya dituntut. Pokoknya pondok harus bertanggung jawab. Minta kerugian 100 juta. Wah, ya enggak bisa, enggak jadi masuk surga. Masuk neraka kan emaknya. Syarat yang Allah. Ya. Syarat yang keempat, mondok wabul ghatun. Orang menuntut ilmu agama wabul ghatun harus ada duit. Ya, harus ada duit. Kayak ibu kesini kan pakai motor beli bensin dah Bu. Bensin. Yang enggak pakai motor, pakai duit jalan kaki kesini. Ya, maksudnya kalau pakai duit ini yang mondok-mondok kayak santri dia perlu beli kitab, perlu beli apa kayak ibu-ibu nih, ibu mondok Bu. Ibu kan termasuk menuntut ilmu agama. Sebenarnya bukan perlu duit. Perlu duit bukan? Orang menuntut ilmu agama kayak ibu ini harus pakai duit Bu. Tapi kalau ibu paham. Contoh, ini saya ceramah pakai mic Bu. Mic bukan? Mic beli apa diberi kena Jokowi Bu? Beli. Listrik bayar apa diberi sedekah kena Jokowi Bu? Bayar kan? Nah, yang bayar pondok bukan? Ibu gratis. Nah, tak paham berarti. Ini contoh gampang. Menuntut ilmu agama harus ada biaya. Ibu pakai lampu nih belajar, ibu pakai kipas tuh belajar. Nah, makanya ya biasa kan ada jalan tuh kan, seikhlas dia 1.000 ke 2.000 yang penting ikhlas. Ya untuk ini ujung-ujung ini Bu nih. Untuk ibu ngaji balik ibu, enggak balik ke saya. Enggak ada ibu balik saya. Paling ada satu orang kadang-kadang 2 tahun sekali. Ada ibu-ibu mana orang biasa? Ada kadang satu orang, tapi jarang. Biasa nanti hampir Ramadan tuh THR 20.000 mau turut Mas kata dia. Lah di bolo. Jadilah untuk jajan anak. Ya. Tapi saya tak ngarap Bu ya, tak ngarap kendero. Pokoknya tak ngarap. Nah, jadi wabul ghatun. Orang belajar ilmu agama itu wabul ghatun, harus ada duit santri, mondok ibu. Anaknya perlu kitab bukan, perlu jajan. Ya Masya Allah ketika anak mondok, saya terasa anak saya mondok. Walaupun mondok di sini, anak saya pun mondok di sini Bu ya. Karena sekarang Bu masih ada di rumah, Masya Allah nanti malam suruh balik ke pondok. Baru terasa dulu ketika belum mondok, anak ibu minta apa enggak saya beri, kecuali yang berguna, minta kue, mau minta kue besar, saya belikan kue kecil. Minta taruh besar, saya belikan taruh kecil. Ini dulu. Jadi ketika anak belum mondok, kita dimikir mau beri. Tapi ketika anak udah mondok, dia minta apapun, kita berusaha tak punya duit. Kita berusaha untuk menyenangkan dia. Ini anak mondok. Ibu terasa lah kalau anaknya mondok. Contoh ketika liburan, anak ibu mondok, yang satu mondok, yang satu tidak mondok. Sama-sama bawa ke mitra Anda. Anak yang mondok minta aku yang tidak mondok, jangan. Anak sini yang nomor 2, nomor 3 ketika dengan anak pertama bawa ke mitra Anda. Yang pertama ini bebas mau ambil apa. Yang nomor 2, nomor 3. Ma, itu Uhti boleh ambil apa, kita tidak boleh. Lihat Uhti kan mondok.
Kita kalau udah mondok nanti boleh banyak-banyak ambil gue. Iyalah nanti kita mondok ya. Sekarang nggak kita mondok, Pak. Nanti izin ambil gue. Ya. Ini anak pondok perlu biaya Bu pondok Bu. Wabul qatul yang kelima wa irsyadu ustadi. Ya, orang yang belajar ilmu agama harus punya guru. Kalau tidak punya guru, apa kata ulama? Man laisa lahu syaikhun fa syaikhuhu syaiton. Yang artinya orang yang belajar ilmu agama tanpa guru, maka gurunya setan. Banyak budak sekarang tidak mau cari guru, cari ustad, dia belajar ke satu ustad andalan budak muda. Namanya Ustad Google. Ini ustadnya nih. Nah, ini Ustad Google. Jadi kalau tidak paham hukum, tanya ke HP. Tanya ke HP. Ingat, ibu jangan percaya ke HP. Yang buat HP siapa? Yang punya Google siapa? Nanti dibuat apa hukumnya? Berzina. Ditulis ke Google halal. Yang penting mau sama mau. Bohongnya aman. Makanya tanya kepada ahlinya. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya kalau kau tak tahu. Makanya cari guru-guru yang betul-betul guru. Sekarang ini Bu ya, sekarang. Ya sekarang tengah ribut masalah habaib. Ibu mungkin nonton di YouTube kan? Ya ada orang ribut. Jadi Habib yang lama yang kita udah kenal, ya Habib Lutfi bin Yahya, Habib Syekh, Habib yang lama-lama yang kita kenal itu semua mereka sebenarnya palsu kata dia nih. Ada bilang palsu. Yang baru nih Habib yang baru muncul sekarang disebut Habib Mu'allab. Ya, baru Habib jadi-jadian, baru tadi Habib. Nah, di Pontianaknya udah ada berapa orang? Ya udah ngaku Habib. Bahasa Arabnya mutahabib, bib mahabib. Ya. Kalau anaknya Habib asli, bapaknya Habib asli, anaknya laki-laki kecil dipanggil Iya. Tapi kalau Bib Mahabib anaknya dipanggil Iya, panggil Bu. Kalau perempuan dipanggil apa? Ipa ya. Papa. Pun benih Ipa, aku cuma aku ngaku benih Ipa. Papa juga tapi Pako. Pa, Jum. Ya. Ini macam-macam sekarang. Makanya Bu, kalau ingin barokah, ibu mondokkan anak ibu kepada Habib atau kepada kiai yang cinta kepada keturunan Nabi. Kalau ada kiai yang benci kepada Habib, satu Habib, jangan mondokkan Bu. Tidak akan berkah. Gimana akan berkah? Dia seorang kiai, padahal kiai itu udah tahu hukumnya. Jangan kurang ajar kepada keturunan Nabi, tapi dibenci pada satu Habib. Nabi Muhammad pasti marah. Makanya jangan gurukan anak kita, jangan mondokkan anak kita kepada siapa saja, kiai walaupun dia orang alim, santrinya ramai. Kalau dibenci ke Habib, tidak akan jadi orang anak ibu, tidak akan jadi orang. Jadi betul-betul cari guru ya, menggurukan anaknya kepada para habaib atau kepada kiai-kiai yang cinta kepada para habaib. Yang terakhir, yang keenam, watulus zaman. Ya, syaratnya orang menuntut ilmu agama watulus zaman, harus lama. Ya, ibu-ibu jangan berhenti Bu. Selama ibu masih hidup, pokoknya ibu niatkan. Ya Allah, pokoknya selama saya masih hidup, saya sampai mati, saya akan ikut pengajian tiap hari Jumat. Andai kan ibu meninggal bukan hari Jumat, meninggalnya hari Ahad, cuma karena ibu niatnya sampai mati ingin menuntut ilmu agama, ibu meninggal di hari lain, oleh Allah ditulis meninggal mati syahid. Karena matinya apa? Dalam apa dan dengan niat untuk menuntut ilmu agama. Tapi kalau ibu ya berhenti, tidak menuntut agama lagi, tidak berhenti, tidak meninggal, tidak dianggap mati syahid. Makanya niatkan dalam hati, pokoknya Allah selama saya sehat, saya sampai mati, ya saya mau ikut pengajian ibu. Dulu ada yang tua sekali itu yang udah meninggal tuh, orang Sunda kalau tidak salah, yang jualan bumbu anaknya tuh di ibu siapa? Yang rumahnya di Lombok Batam tuh, masya Allah betul-betul itu sampai meninggal tuh ya, sampai udah tua. Sampai kena saya biasa singgah ke rumah tuh, anak saya dibalik duit kena dia tuh. Kalau saya duduk di luar tuh anak saya balik duit ya biasa 5.000 semuanya 5.000. Di satu aja, yang lain tak pernah. Tak ada gantinya. Biasa saya sengaja lah Jumat sore ibu duduk dengan anak saya, didudukkan tiga yang kecil tuh. Mas, permisi Mas. Kata anak saya, masih tuh bah. Gurau ya Bu ya. Jadi harus lama. Ya, kata Imam Syafi'i, orang menuntut ilmu agama, mondok kata Imam Syafi'i, paling sebentar 10 tahun. Paling sebentar tuh 10 tahun. Jadi kalau santri al-jihad mondok, biasa rata-rata santri kan mondok dari kampung kan tamat SD. Mondok sini sanawiyah 3 tahun, tambah aliyah 3 6 tahun, tambah ngabdi setahun 7, masih kurang. Tambah lagi ngabdinya 4, paskan 10, itu baru sedang. Ya, insya Allah kalau udah 10 tahun tuh mondok,
Cukup, makanya anak ibu yang mondok-mondok, mau pakai mondok di sini atau mondok di mana pun 10 tahun sedang bu. Tidak apa-apa 10 tahun berarti kan, paling sedikit 10 tahun tuh akhlaknya no. Ini mondok 10 bulan. Ada yang lagi mondok 3 hari. Dulu ada sini lucu nih bu, ada. Jadi lucu, anaknya mondok. Anaknya betah bu, betah. Emak bapak nangis-nangis bu, dipeluk-peluk, dah izin balik. Pagi nih bu, diantara anaknya bu. Sore-sore bapak emaknya datang. Izin Gabi. Anak saya mau berhenti, ngapa saya tak bisa makan, tak bisa tidur. Ingat, akhirnya gini aja, bapak ibu mondok gratis. Tak mau, akhirnya diberhentikan bu anaknya. Diberhentikan gara-gara dia punya anak semata wayang cuma 1. Ya, jadi dia tak bisa berpisah dengan anaknya. Padahal sebenarnya memang namanya sedih bu. Saya ini lucu bu, anak saya pada mondok di sini bu, di sini. Kan saya ngantar lah izin ke abi umi ke muti ke deng mutinya izin belum nangis enggak ketika saya balik ke rumah tiduran biasa kan dia tidur di samping saya nih bu sampai sekarang walaupun besar dia tidur dengan saya baru ketika nak tidur dengan mamanya nangis dua-duanya padahal mondoknya di sini ya padahal saya panggil pun suruh balik bisa ya nangis baru terasa. Nah ketika mondok pertama ya Allah ketika mondok banyak surat datang ke rumah bu. Surat yang pertama pujian bapakku yang paling ganteng di dunia, yang dermawan, yang baik. Ya. Ujung-ujungnya boba 3 butir, bakso 2 butir. Dulu pertama untuk sekarang tidak ada. Baik, sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan ya tentang permasalahan tadi atau tentang yang lain, dipersilahkan. Ibu, nah silahkan. Masalah apa sih kita kan biasa udah terlahir kan ada pasal ini. Angki, puasa sunnah Syawal. Katanya ketika Ustadz ngomong kita mulai 10 hari kita harus puasa telepon oleh puasa sunat puasa 6 oleh puasa tengah bulan oleh puasa akhir bulan. Oh jadi ibu habis lebaran, habis apa? Ya, sehari boleh kan habis lebaran, sehari terus apa? Oke. Nah, ini telepon beda Ustaz. Guru boleh kia apa sesuatu oleh 10 hari senika, oleh apa 6, oleh apa pertengahan bulan, oleh apa Senin Kamis. Ya jadi beliau ini biasanya setelah Lebaran dapat 1 hari, besoknya puasa. Kalau Lebaran tak boleh puasa ya, Lebaran tak boleh. Itu hari tasyrik, hari-hari yang diharamkan. Diantaranya 4 hari Idul Adha. Ya, hari pertama Idul Adha, hari kedua, ketiga, keempat tasyrik namanya. Juga Lebaran Idul Fitri, tidak boleh puasa tuh. Nah, juga akhir Sya'ban, namanya hari Syak. Jadi tidak boleh puasa. Jadi kan Lebaran pertama ibu kan tidak puasa kan. Nah, kebesokannya sampai 6 hari ibu puasa. Itu namanya puasa Syawal. Jadi kata Nabi Muhammad puasa 6 hari puasa Syawal itu pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Lalu kata Ustadz ibu nih boleh ibu juga puasa nanti, jangan puasa dulu Lebaran kedua. Nanti dapat 10 hari baru ibu puasa Syawal. Boleh juga bu, boleh. Nah, boleh, tapi lebih afdol, lebih bagus hari kedua Lebaran langsung puasa. Itu lebih bagus. Cuma kadang-kadang kita kalau puasa hari kedua kita kan tak enak. Ya, kita raya-raya ke rumah tetangga, enggak makan, kata enak perasaan tetangga. Atau ada tamu datang ke rumah kita, ya kita diam ya, kata sila bu, ibu tak makan, saya puasa. Kira-kira tamu enak enggak makan? Enggak enak kan perasaan. Nah, jadi gimana biasanya orang ngambil kasar hari kedua enggak puasa, tunggu dulu. Nanti setelah hari belasan tobat, ya Lebaran ke-8 baru diambil puasa 6 hari, enggak bangun. Ada ulama mengatakan boleh selama masih berada di bulan Syawal. Bahkan ada ulama mengatakan walaupun udah habis keluar, walaupun keluar dari bulan Syawal. Kodok namanya. Ada ulama yang memperbolehkan juga. Ada juga tadi puasa, ada puasa sunnah. Jadi puasa sunnah macam-macam, puasa 6 hari Syawal di bulan Syawal atau puasa Senin Kamis. Ada juga puasa Daud, puasa Nabi Daud nih 1 hari puasa besok enggak, 1 hari puasa besok enggak, itu puasa Nabi Daud. Ada juga puasa Ayyamul Bid nih hari-hari terang. Maksudnya hari terang bulan purnama bu.
Hari terang kan terang. Itu tanggal 13, 14, 15 bulan Islam. Ada juga puasa awal bulan 1, 2, 3. Ada juga puasa ayyam sud, hari gelap akhir bulan. Tanggal 28, 29, 30. Itu sunnah-sunnah puasa. Ada puasa Asyura. Nanti bentar lagi nih, Dzulhijjah ada puasa apa puasa kalau Dzulhijjah? Puasa Arafah. Ada 2 sebelum Arafah puasa Tarwiyah. Tarwiyah hari ke-8 hari ke-8 Dzulhijjah puasa Tarwiyah. Hari ke-9 puasa Arafah. Hari ke-10 Lebaran Idul Adha. Jadi kalau bisa puasalah ya hari ke-9, hari ke-10. Betul-betul terasa nikmat, Bu. Apalagi kalau puasa sunnahnya satu rumah. Itu kayak bulan puasa, Bu. Saya biasa kalau puasa serumah tuh sampai najwa puasa semuanya. Nah, jadi ketika mau buka puasa tuh kayak meriah kayak bulan Ramadan. Tapi kalau puasa cuma ibu, suami ndak, anak ndak, ya enak sih, cuma ndak semeriah. Nah, kalau bisa tuh ajak suaminya, ajak anaknya. Bilang gini, kalau puasa semua, besok kena mama mau dimasakkan enak-enak semua. Terus kalau tidak puasa, Mat? Kalau tidak puasa nasi pakai kecap. Pilih, mama tak mau puasa. Karena mama puasa gimana? Mama nak ngerasa letih lagi mama. Kalau puasa, ayo nanti mama masak enak. Gitu aja. Guraukan ayo. Ya siapa lagi? Ada pertanyaan lagi? Ada lagi? Yang santri boleh? Maju. Tidak ada. Nah, silakan. Hah? Tidak apa penyaringkan? Dulu kan masih remaja tuh saya suka ngambil buah orang gitu, Mas. Tapi punya orang kafir. Terus orangnya sudah meninggal, macam mana kita untuk minta maaf sama orang kafir itu gimana, Pak? Nah, ini pertanyaan bagus. Jadi ibu ini jujur dia ya. Rupanya dia maling jambu. Nggak apa-apa kan dulu. Sama saya pun suka nyuri jambu dulu. Ya, ini tetangga dulu nih banyak punya jambu-jambu nih, saya termasuk degil. Bu Rina tuh ya, Masya Allah tuh, Bapak Rina tuh. Itu dulu punya jambu bangko. Banyak jambu bangkonya tuh. Termasuk nih istri Kak Berdin ini punya bangga dulu. Termasuk saya malingnya. Beliau tak tahu tuh, saya jujur ya. Jadi tolong diikhlaskan. Kalau untung tak ada, kalau ada saya curi aja gitu. Dulu ya. Dulu kita Mas pernah curi jambu punya orang kafir. Sama, mau kafir mau orang Islam nyuri tak boleh. Ya, lalu si kafir udah meninggal Mas, gimana kita minta maaf? Ya udah mau diapakan lagi? Ah? Ya tinggal minta mohon ampun kepada Allah. Ya mohon ampun kepada Allah ya. Ah, jadi. Tapi dulu kata Ustaz saya kalau mencuri punya orang kafir nggak apa-apa dulu. Ya tak boleh ya. Maka jadi kalau kita ngambil barang orang, walaupun dia bukan orang Islam, enggak boleh. Ya kalau boleh, besok mau diambil semua saya, kau ngambil kalau boleh. Diangkut mitra dagang GM, suruh sakti, ayo semua nanti. Tahu sebayar. Enggak boleh, Bu, enggak boleh. Ya orang Islam atau orang non Muslim enggak boleh kita ambil hartanya. Bahkan Nabi bilang gini, kata Nabi bersabda ini, man ada demian, makot ada nih. Barang siapa yang ngaco-ngaco, ganggu-ganggu orang kafir, sama dia kurang ajar padaku, ganggu aku, ngaco aku, kata Nabi. Ya, selama orang kafir tersebut tidak ngaco orang Islam. Di Indonesia kan di Pontianak tidak ada orang-orang ganggu-ganggu orang Islam, orang non Muslim tidak ada. Makanya tidak boleh dikacau, apalagi sampai diambil barangnya tidak boleh. Ya, tidak boleh Bu. Nah, kalau ada ustaznya boleh tidak apa-apa. Bila ya ustaz jangan ambil. Kalau memang boleh ustaz pergi dulu ke mitra langsung ambil atau bayar. Keluar lah ustaz kalau berani. Saya nunggu dari luar. Pangkong rasa pam. Ya. Baik, ada lagi? Gimana umpamanya ada orang punya pohon jambu, jambunya jatuh, boleh tak kita ambil? Tidak boleh, tidak boleh, tetap haram, kecuali ada perkataan dari dia bahwa udah semua tetangga tahu bahwa dia pernah ngomong gini, jambu aku kalau jatuh mau ambil lah. Tapi kalau belum, selama belum ada perkataan dari dia, tidak boleh kita ambil. Karena jambu walaupun jatuh, loh bisa dijual kan? Jambu jatuh bisa tidak dibasuh tuh? Masih bisa tidak dimakan? Ya, walaupun pendek sedikit bisa jadi kan orang jadi kupas, dipotong-potong, dijual, direndam pakai jingga, beri sari manis, jual jadi jeroan. Kan bisa ya, masih berguna. Jadi tidak boleh walaupun jambu jatuh. Pertanyaannya begini, biasa yang terjadi. Ada orang miara jambu atau mangga. Pagarnya satu, pohonnya masuk ke rumah kita, ada kan? Panjang, buahnya banyak.
Sedangkan di tempat dia buahnya 3 butir, di tempat kita 30 butir. Gimana hukumnya? Ini ulama fikih mengatakan, ya, secara hukum fikih ini punya kita. Boleh kita ambil secara hukum fikih. Cuma secara hukum akhlak ndak usah dulu, jaga hubungan antar tetangga. Tanya dulu tetangga, mohon maaf Bu, ini mangga aja masuk halaman saya nih. Saya gimana? Saya tak dapat mangga tapi dapat sampah daun tiap hari saya nyapu. Ya kalau boleh Ibu, saya boleh tak ngambil izin. Yang lebih bagus tuh izin. Kalau tak boleh ya udah saya patahkan dia, saya balikkan ke rumah Ibu ya pohon-pohonnya. Ya nyaman gak saya nyapu tiap hari? Tapi kalau secara hukum fikih boleh diambil. Boleh diambil Bu, kayak saya dulu masih degil-degil mondok di luar. Jadi dulu nih budak santri ini suka ngambil mangga Abuya. Kebetulan di depan Abuya biasa Baharun. Depan rumah Abuya ini ada pohon mangga lebat Bu, masya Allah buahnya sangat banyak Bu. Mangga yang manis tuh. Jadi kena budak biasa diambil untuk berujak tuh makan, akhirnya ketahuan kena Abuya. Abuya bilang nggak boleh ngambil mangga kecuali kalau jatuh. Kalau jatuh boleh diambil. Budak pondok degil-degil. Ya kita beli mangganya kan rendah-rendah. Kita main situ aja dorong-dorongan. Dorong-dorongan tuh jatuh mangganya. Halal. Pura-pura main lempar sendal ngendap ini kena mangga jatuh halal. Ketahuan lagi kena Buya. Walaupun jatuh tak boleh diambil kata Buya. Ya Allah, budak pondok nih. Ya, itu masih kenangan di pondok dulu. Tapi masya Allah Buya ya, Buya biasa baru ini mau diambil sekarang dia. Tak bersisa, Abuya pun tak bersisa dulu. Asal besar sedikit habis. Tapi masya Allah ya, sama dengan Abi tiap santri mau liburan, santri tahu semua nih. Sama dengan Abuya bilang gini, yang mungkin pernah ngambil barang Abuya tanpa izin atau pernah ngomongkan Abuya, sekarang Abuya maafkan, ndak ada lagi kosong-kosong. Gitu ya. Jadi kalau kita dulu yang ngambil jambu, yang degil-degil nih Bu, tenang. Libur saat negari, tenang. Nanti Abuya bilang dimaafkan. Nanti ambil liburan, makan lagi jambu. Tapi terakhir ketika pondok udah minta maaf gak Buya, mohon maaf ya, minta berkah Buya. Saya dulu di sini nakal, ya nak apa-apa. Ya nakal mudah-mudahan nanti dapat berkah pondok, minta air. Masya Allah nih, ini guru Bu ya. Guru nggak ada dendam ke murid. Kalau guru ada dendam ke murid, berarti tak cocok jadi guru. Ini guru. Jadi tanda-tanda guru tuh gitu. Jadi kalau dia walaupun marah, ini marah, santri dipukul, dihukum. Ya, mau cubit kuat, marah. Setelah itu nanti guru biasa dipanggil sini, beri kue, itu guru. Tapi kalau udah marah kali capek sebulan, santrinya begini, malah tiap hari ketemu di marah-marah tuh, tak cocok jadi guru. Ya, jadi guru tidak boleh ada sifat dendam. Baik, tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi sampai di sini, mudah-mudahan semuanya sehat panjang umur.